Presiden Prabowo didahului dan ditilap di pojokan, di tikungan. Itukah artinya? Ataukah Presiden Prabowo tidak peduli dengan itu? Silahkan lakukan dan nanti pemerintah akan melakukan sesudahnya. Kalau itu jawabannya, mungkin Presiden Prabowo itu pemerintah yang hadir, pemerintah yang melek, pemerintah yang tidak tidur, senantiasa waspada terhadap apa yang dilakukan. Salam Bung, salam. Ada perkara politik sangat mendesak, urgent, sangat urgent. Itu yang namanya reformasi Polri. Begini, kita seluruh warga negara Republik Indonesia ini paham. Pemerintah ingin melakukan reformasi Polri. Pemerintah, artinya itu pimpinannya Presiden Prabowo. Ingin, tapi tiba-tiba didahului oleh Kapolri, Bung. Kapolri mendahului melakukan reformasi internal. Apakah ini artinya? Presiden Prabowo didahului dan ditilap di pojokan, di tikungan. Itukah artinya? Ataukah Presiden Prabowo tidak peduli dengan itu? Silahkan lakukan dan nanti pemerintah akan melakukan sesudahnya. Kalau itu jawabannya, mungkin Presiden Prabowo itu pemerintah yang hadir, pemerintah yang melek, pemerintah yang tidak tidur, senantiasa waspada terhadap apa yang dilakukan. Namun anggapan ini mengecil, anggapan ini melemah. Mungkin Presiden Prabowo tidur, Bung, tidur lelap. Buktinya, kecuali ada langkah mendahului yang sudah kita bahas, ini ada langkah berikut. Kapolri, si Listio Sigit itu, barangkali atas anjuran si Mul, itu membuat keputusan Kapolri bahwa polisi aktif masih boleh bekerja di 17 lembaga pemerintahan. Saya tidak ingin membahas itu karena itu hanya akan menghabis-habiskan waktu, tapi 17 tempat para polisi perwira aktif itu bekerja. Anda bisa mengikuti peristiwa yang sudah disebutkan lebih dahulu dalam berita-berita. Nah, sekarang di 17. Lalu apakah artinya ini bagi Presiden, Bung? Presiden ditilap, digelapkan dalam tikungan, atau mungkin Presiden malah ditikam dalam tikungan. Dan Presiden diam terhadap keputusan yang melanggar aturan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Aturan Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan tindakan itu diambil. Mahkamah Konstitusi melarang, bahwa aturan hukum sudah menyatakan gitu. Tapi apakah sebabnya, Bung? Orang kayak Listio Sigit, orang yang sebenarnya sudah tidak pada tempatnya lagi memerintah, tapi karena si Presiden tidak berani ngambil tindakan terhadap dia, maka dia
berani ngelunjak demikian rupa di mata rakyat Indonesia, dia ngelunjak. Itu bagi kita warga negara Indonesia, oh itu tuh tingkah laku melanggar aturan. Kalau Prabowo mau diinjak-injak oleh Listio Sigit, itu urusannya Prabowo. Artinya Prabowo menganggap dirinya tidak ada, Prabowo menganggap pemerintahannya lumpuh, silahkan urusan dia. Tapi rakyat tidak bisa, Bung. Rakyat pemilik republik ini tidak membenarkan Kapolri itu melakukan tindakan-tindakan melawan hukum sebagaimana tempo hari si Osman itu loh, Bung, adik iparnya si Mul, membuat keputusan yang membuat anak pelongo-pelongo macam ini dalam posisi wakil presiden, itu atas kesepakatan bersama dengan Prabowo. Sudah pasti, Bung, tidak mungkin Prabowo tidak menyepakati itu. Nah, begitulah yang terjadi. Republik kita diam saja. Pemerintah tidur nyenyak di ruang AC, selimutan, hangat, dan ketika aus malam-malam bangun minum kopi, minum air putih, tidur lagi nyenyak, senyenyak-nyenyaknya, tidak peduli bahwa orang-orang bawahannya presiden, orang-orang yang bisa ditunjuk oleh presiden, diam kau, tutup mulut, aturan ada di tanganku, taat kepadaku, bisa dibegitukan. Tapi Presiden Prabowo memilih menjadi pemerintah, menjadi pemimpin pemerintahan in absentia. Prabowo in absentia. Ya enak kali, Bung, ya. Negerinya banjir, dia keluar negeri. Sama dengan itu bupatinya Golkar enak aja. Kadernya partainya si Wawa, ini apalah namanya itu, ya. Kader partai itu. Ada bencana di Aceh, minggat. Sama kan, Bung? Presidennya minggat, bupatinya minggat, impas. Presiden tidak berhak secara moral politik untuk menindak anak buahnya. Oleh karena itu yang punya hak ya bupati, gubernur. Namun gubernur itu bawahannya presiden. Apakah masih legitimate presiden menumpangkan kewibawaannya? Presiden sendiri memrotoli, mencabuti wibawanya, dan dia hadir in absentia. Bung, hadir kok in absentia itu kan konsep bertentangan, Bung. Ya. Hadir in absentia, hadir dalam kehampaan, hadir dalam sesuatu suasana nol. Artinya tidak hadir dalam urusan-urusan mengatur tata pemerintahan di bidang hukum, di bidang keadilan, di bidang keamanan. Presiden Prabowo hadir in absentia. Ya begitulah presiden kita, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.